datang dari pribadinya. Hati-hati jangan sampai istri itu menyuruh-nyuruh suami, ya, tapi minta tolong, ya. Kalau istri merasa berat melakukan pekerjaan, boleh minta tolong, ya. Tolong dong nikah lagi, biar saya ada yang bantuin. Itu lebih bagus, ya. Jadi bisa minta tolong kalau merasa berat, ya. Nah, suami yang baik itu bisa membantu meringankan pekerjaan istrinya juga, ya, seperti itu. Apalagi istri itu lebih bagus kalau bisa meringankan pekerjaan suaminya, gitu ya. Bahkan tidak diminta tolong pun harus bisa secara jeli, gitu ya, bisa membantu suami, gitu ya. Apalagi kalau disuruh, gitu ya. Gitu. Nah, hati-hati nih. Ini adalah hati-hati untuk para istri ketika suami menyuruh, ya. Ketika dilaksanakan, ya sama saja. Sekali lagi, suami itu ketika kita berkomitmen menikahinya, kita harus siap, gitu ya. Sama saja ketika kita berkomitmen meyakini, bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, meyakini Allah adalah Tuhan kita, Tuhan saya, gitu ya. Harus siap melaksanakan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangkannya. Begitu juga ketika menjadi pasangannya, gitu. Hati-hati ketika melaksanakan apa itu wajib. Kita masuk ke hukum, ya. Wajib adalah ketika dilaksanakan mendapat pahala. Nah, ketika menolak, tidak melaksanakan, ingkar, ya, durhaka, tentu saja mendapat dosa. Itu hati-hati nih istri, ya. Karena kenapa dalam istilahnya anggap saja suami itu adalah Tuhan kedua. Maksud Tuhan kedua itu Tuhan bukan Tuhan Allah tuh. Yang harus diibadahi, ya, setelah Allah, ya, yang harus ditaati, gitu. Setelah Allah. Makanya ketika ada penolakan, ya, hati-hati, itu bisa jadi durhaka kepada suami, gitu ya. Nah, makanya tidak tercapai karena naon kieu. Nah, makanya kunci dalam pernikahan itu adalah komunikasi, ya. Ya, komunikasi. Apa-apa sampaikan, ya. Disampaikan, dikomunikasikan, diceritakan, dicurhatkan, diobrolkan, begitu, supaya bisa saling mengerti dan memahami, ya. Kalau sering dipendam, ya, jadi jerawat bata, itu bahaya, ya. Dalam rumah tangga itu segala sesuatunya harus dikomunikasikan. Rumah tangga yang baik itu adalah sering berkomunikasi, apapun itu, ya, tentang masalah pekerjaan, hubungan, keluarga, anak, dan lain sebagainya. Itu dikomunikasikan, ya, dimusyawarahkan, ada apa-apa pun itu, ya. Nah, apa sih tanggung jawab suami? Suami harus siap. Si mempelai pria itu harus siap ketika sudah menikah. Itu adalah tanggung jawabnya. Selain kewajiban menafkahi lahir dan batin, sungguh berat sekali menjadi suami itu adalah yang menanggung semua, ya. Nah, makanya kenapa harus saling mencintai dulu, benar-benar saling mencintai. Karena gini, ketika kita sudah bersama, ya, wanita dan perempuan itu sudah menjalin
rumah tangga itu ada keterkaitan seperti orang tua ke anak. Kalau anaknya berbuat dosa, orang tuanya kebawa nanti. Dia mau hisab ditanya kenapa anaknya bisa sampai seperti ini, apakah tidak dididik. Nah, sama saja peran suami itu ketika menikah sudah punya suami, itu semuanya sudah jadi tanggung jawab suaminya. Ketika istrinya durhaka, ketika istrinya melaksanakan dosa, berbuat dosa, itu yang jadi tanggung jawab. Yang menjadi tanggung jawab adalah suaminya. Makanya suami jangan takut, jangan pernah lelah, ya, jangan berhenti untuk selalu mengajak kepada kebaikan, meluruskan kepada istrinya, gitu ya. Belajarlah menjadi kepala rumah tangga yang soleh supaya istrinya soleh, karena nanti di yaumul hisab semua yang dilakukan dosa-dosa istrimu itu adalah menjadi tanggung jawabmu sebagai suami. Sangat berat, kecil besar. Karena itu sudah kewajiban, ya. Makanya istri harus mau diluruskan, harus mau dipapatahan, artinya nurut, ya. Kan jadi suami kepada suami, gitu, ya. Tapi sekali lagi harus kepada sesuai syariat Islam. Makanya harus ada musyawarah, diskusi dan sebagainya. Apalagi dalam berbeda pandangan. Apakah itu pandangan ibadah, fikih, ya. Gitu. Istri juga harus, ya. Kalau paham, istri juga bisa, ya, berdiskusi. Nah, dan suami juga jangan mentang-mentang suami itu harus bisa belajar, berilmu juga, gitu ya, untuk mencari kebenaran. Karena bahaya gini, kalau sekiranya suaminya menyesatkan istrinya, itu ya tanggung jawab suaminya. Makanya ketika contoh istrinya paham terhadap agama, memberikan masukan, tapi harus dengan ma'ruf, ya, yang baik, supaya dapat diterima oleh suaminya. Itu jangan sampai dengan cara yang kurang baik lah menyampaikan kepada suaminya seperti itu. Jadi harus benar-benar dalam rumah tangga itu satu sama lain. Makanya dasarilah saling mencintai karena Allah, ya. Dialah yang akan membersamai, dialah yang akan menjadikan saya bisa masuk surga, gitu ya. Begitu mencintai karena Allah itu. Jadikanlah sosok dia itu, pasangan kita itu, pasangan yang bisa membawa kita bisa masuk surga dengan memberikan kebaikan-kebaikan, ya. Memerintahkan kepada kebaikan. Itu poinnya. Sebenarnya istri itu simple, tugasnya itu taat kepada suami, tapi bukan harus selalu, ya, harus difilter juga, gitu, dan harus diingatkan juga apabila memerintahkan kepada hal yang salah, gitu ya, keluar dari aturan agama, itu kita boleh tidak melaksanakannya, gitu, ya. Makanya harus seperti itu. Pokoknya dasari karena Allah lah. Menolaknya itu karena ini Allah tidak memerintahkan seperti ini, Allah melarang seperti ini, gitu. Ketika melaksanakan apa yang diperintahkan oleh suami, Allah memerintahkan nih melaksanakan yang seperti ini. Nah, itu ya dasarnya. Pokoknya semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Kalau kita memang saling mencintai karena
Allah gitu ya, didasari alasannya itu harus karena Allah, karena agama gitu. Ya paham ya kenapa ada istilah saling mencintai karena Allah ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu apapun itu sudah Allah perintahkan. Ketika kita menolak sesuatu, Allah melarangnya. Jadi semuanya harus didasari kepada syariat ya, apa yang ada di Quran, ada di Sunnah. Contoh begini ya, suami istri itu sudah sah, halal melakukan hubungan suami istri. Tapi ketika istri sedang mengalami menstruasi, haramlah ya berhubungan ya, berhubungan sampai istilahnya ya berhubungan kelamin lah ya. Kalau berciuman itu tidak apa-apa ya, tapi bisa mengundang ya. Nah itu kalau kita saling mencintai karena Allah ya, ketika istri yang beriman itu meskipun itu permintaan suami ya, sudah tidak kuat nih suami itu ya, maka istri wajib menolaknya dan suami wajib sadar gitu ya, karena Allah melarangnya seperti itu ya. Jadi sesuatu segala pun harus didasari alasannya itu karena beriman, bertakwa kepada Allah ya. Melakukan sesuatu di kehidupan ini, dalam berumah tangga ini harus didasari karena Allah. Takutlah kepada Allah ya, takutlah kepada Allah seperti itu. Nah makanya istri, karena itu adalah sebagai ujian bagi istri sendiri ya. Ketika Allah larang itu adalah sebagai ujian kepada hambanya gitu ya. Tapi kenapa Allah itu memberikan syahwat, dorongan yang begitu besar kepada laki-laki? Nah makanya Allah menyesuaikan, laki-laki itu bisa menikah lagi gitu, bisa melakukan pernikahan lebih dari 1 kali, maksimal 4 kali memiliki istri. Kalau pernikahan itu bisa beberapa kali asal statusnya ya hanya 4, memiliki istri maksimal 4. Nah makanya untuk solusi sebagai ya laki-laki itu bawaan pabriknya memiliki syahwat yang besar ya kepada wanita, itu suhubus sahawati minan nisa, sudah jelas dalam firman Allah ya, disampaikan pria itu hubbu sahawati minan nisa ya, memiliki, mencintai ya, memiliki syahwat yang luar biasa kepada wanita. Makanya semenjak zaman dulu pun ya, pria itu bisa sampai sebelum ada syariat ya, ketika zaman Nabi Muhammad sendiri memiliki 9 istri ya, tapi kepada umatnya dibatasi hanya sampai 4 juga. Ini sudah luar biasa ya susahnya gitu ya untuk melaksanakan syariat itu. Nah istri harus paham, makanya ibadah itu bukan tentang dirinya sendiri, tapi tentang penghambaannya kepada Allah. Untuk apa? Menahan ujian itu, menerima ujian itu, melaksanakan perintah Allah dari itu. Ya sekali lagi kan surga tujuannya. Nah hati-hati ya, karena surga itu gaib, keyakinan mulai longgar demi kesenangan dunianya, demi kesenangan selama di dunia, merasa bahagia di dunia gitu ya.
Hati-hati, kebahagiaan di dunia itu hanya fata morgana, ya, hanya fata morgana, seolah-olah bahagia, ya. Justru ketika istri terus menolak suami untuk berpoligami, menikah lagi, hati-hati, ya. Kebahagiaan itu akan sirna, ya. Kebahagiaan itu akan sirna. Bisa saja suami bermain di belakang, ya. Makanya dasarilah semuanya karena Allah, ya. Dasarnya karena Allah. Allah tidak melarang, bahkan memberikan kelonggaran, gitu ya. Kelonggaran. Yang penting si suami siap bertanggung jawab, gitu ya. Ketika melakukan pernikahan lagi, dia harus bertanggung jawab sebagai kepala keluarga itu. Sama saja seperti pertama kali menikah, kewajiban menafkahi. Nah, ketika sudah lebih memiliki dua istri, tanggung jawabnya besar. Tambah lagi tanggung jawab suami itu, dan harus adil. Dari mana adilnya itu?